Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang kelima dari Siti Aisyah. Ya. Siti Aisyah kunyahnya atau julukannya Ummu Abdullah. Ya. Jadi Ummul Mukminin itu laqabnya ya, dan kunyahnya Ummu Abdullah. Ummu Abdullah ini biasa kalau orang ibu punya anak laki-laki yang pertama maka atau anak laki-laki, maka ibu itu disebut sebagai ibu dari laki-laki itu. Ya, kalau umpamanya ada orang anak pertamanya Ibrahim ya, berarti ibu itu disebut Ummu Ibrahim kan gitu ya. Atau Umi ya, punya anak Nayif, Ummu Nayif gitu ya. Karena perempuan tidak disebut sebagai lakob ya, tidak bisa. Jadi Ummu Abdullah, emboke Abdullah kan itu ya. Sekarang pertanyaannya, Siti Aisyah punya anak enggak dengan Rasulullah gitu ya. Setelah diteliti ternyata Siti Aisyah itu tidak punya anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah siapa nih? Ternyata anaknya kakaknya yang disebut dengan Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair itu anaknya Asma binti Abi Bakrin, kakaknya Siti Aisyah. Siti Aisyah punya kakak perempuan namanya Siti bukan Hafsah ya. Siapa namanya? Kakaknya Siti Aisyah. Asma binti Abi Bakrin ya, bukan Hafsah, tapi Asma binti Abi Bakrin. Asma itu punya suami namanya Zubair. Lalu punya anak namanya Abdullah, makanya Abdullah bin Zubair. Siti Aisyah itu dulu seperti ngangkat anak kakaknya ya, ponakannya yang selalu dengan Rasulullah, dengan Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah sering disebut sama masyarakat waktu itu sebagai ibunya Abdullah bin Zubair, padahal bukan anak aslinya ya. Lalu Ummul Mukminin itu lakob ya, julukan semua istri-istri Rasul dinamakan Ummul Mukminin. Ibunya seluruh umat, seluruh orang yang mukmin. Jadi Siti Khadijah Ummul Mukminin ya, Siti Hafsah Ummul Mukminin, Siti Aisyah juga Ummul Mukminin gitu. Nanti ini ada kaitannya dengan apakah perempuan-perempuan bekas istrinya Rasulullah itu bisa dinikahi oleh orang lain. Dulu Siti Aisyah itu dinikahi sama Rasulullah pada umur 6 tahun. Umur 6 tahun dinikahi oleh Rasulullah. Lalu diboyong berkeluarga yang Madinah ketika Siti Aisyah umur 9 tahun. Itu. Nah, ketika Rasulullah wafat, Siti Aisyah umurnya 18 tahun. Jadi lagi cantik-cantiknya kan, 18 tahun. Dan ketika Siti Aisyah menjadi istrinya Rasulullah, ada satu sahabat yang berkata begini,
nanti kalau Rasulullah meninggal, saya akan melamar Siti Aisyah. Gitu. Ini kan nggak boleh ya, suaminya masih hidup masih bilang begitu. Kamu tersinggung nggak kalau begitu tuh? Kan seperti doakna meninggal kan? Gitu. Lalu turunlah ayat yang menceritakan bahwa semua istri Rasul itu ummahatul mukminin, ya, ibunya orang mukmin. Kalau ibunya haram dinikahi, gitu ya. Kalau ibunya haram dinikahi. Semua bekas istrinya Rasulullah haram dinikahi oleh siapa saja. Jadi tadi ada sahabat yang seloroh, nanti kalau Rasulullah meninggal nanti Siti Aisyah mau tak lamar. Nah, Siti Aisyah masih anak-anak kan gitu. Setelah turun ayat itu haram ya siapa saja yang menikahi istri Rasulullah gitu. Jadi mengapa istri-istri Rasul tidak boleh dinikahi? Karena ummahatul mukminin ya gitu. Kalau ditanya mengapa bekas istri Rasul kok tidak dinikahi sama sahabat? Karena ummahatul mukminin. Yang kedua, Rasulullah bersabda, zaujati fid dunya, zaujati fil jannah. Istriku di dunia, istriku di surga juga. Gitu. Istriku di dunia, istriku di surga juga. Jadi kalau Aisyah istrinya Rasulullah lalu dinikahi sama orang, nanti gimana dengan hadis ini? Karena istrinya Rasulullah di dunia sekaligus istrinya beliau di akhirat gitu. Dan Rasulullah tidak mati kan? Rasulullah tidak wafat, cuma ganti alam saja. Nah, karena di Al-Quran sebutkan orang mati syahid saja masih hidup, apalagi Rasulullah ya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati syahid itu mati, tapi mereka masih hidup, bahkan mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Rasulullah masih hidup ya. Cuma ganti alam saja. Ini alasan yang kedua mengapa bekas istrinya Rasulullah haram dinikahi oleh orang lain, karena dia masih ada ikatan suami istri ya, yang nanti sampai akhirat sebagai istrinya Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengapa istrinya Rasulullah tidak boleh dinikahi? Ini kata penelitian banyak orang. Rasulullah itu manusia yang sempurna. Haram siapa saja menyacat, menjelekkan Rasulullah, apalagi orang Islam ya. Perempuan karakternya, jika dia nikah lagi dengan laki-laki lain, apalagi kalau nikahnya itu karena perceraian, pasti dia akan menjelekkan suami pertama. Itu teori ya. Ini si A perempuan punya suami cerai, lalu kawin lagi dengan suami baru, pasti dia akan menjelekkan suami pertama. Karena pertama dia ingin mengatakan bahwa saya kepada kamu segala-galanya, tidak seperti kepada yang kemarin. Nah, kalau seandainya Siti Aisyah dinikahi oleh sahabat ya, setelah Rasulullah, pasti Siti Aisyah atau siapa kemungkinan akan menjelekkan Rasulullah. Sedangkan menjelekkan Rasulullah haram kan, sehingga tidak boleh. Gitu. Tidak boleh istrinya Rasulullah dinikahi oleh orang. Karena nanti kalau ditanya, Nok, kamu senang sama yang kemarin tak senang sama saya, dia pasti jawabnya senang sama kamu kan gitu. Karena ya sudah nggak ada kan. Itu teorinya begitu. Kalau hebat mana saya dengan dia? Ya hebat kamulah. Jawabnya pasti begitu. Nanti kalau begitu menjelekkan Rasulullah, sehingga haram bekas istrinya Rasulullah dinikahi oleh orang lain. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya mengapa istrinya Rasulullah kok tidak boleh dinikahi? Apa jawabannya? Pertama, karena semua istri Rasulullah ummahatuna, ibu-ibu kami. Ya, ibu kami.
Masa orang menikahi ibunya, gitu ya. Yang kedua, bahwa mereka tetap akan menjadi istrinya Rasulullah dunia akhirat. Tidak boleh ada orang yang memisahkan. Gitu. Makanya haram dinikahi oleh laki-laki lain. Yang ketiga, Rasulullah itu manusia yang sempurna. Orang Islam haram menjelekkan Rasulullah. Kalau dia menjadi suami bekas istrinya Rasulullah, tidak menutup kemungkinan dia perempuan itu apakah karena hal lain, situasi, kondisi akan bisa menjelekkan baginda Rasulullah SAW. Padahal itu hukumnya haram ya. Paham ya? Kalau di Al-Quran itu disebutkan kalau ada sahabat-sahabat mau tanya apa, mau minta apa ya kepada istri-istri Rasul, di Al-Quran disebutkan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Kalau kalian ada butuh apa-apa, minta apa, barang tak apa kepada istri-istri Rasul, maka harus di belakang hijab. Tidak boleh langsung adep-adepan. Ya, ini demi kemuliaan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, begitu ya. Jadi kita masuk ke hadis. Rasulullah bersabda, apa bunyinya? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang kemarin kita terangkan bahwa ada 3 hadis yang bisa mewakili semua hadis yang ada. Islam itu cukup 3 hadis saja. Pertama, innamal a'malu binniyat, ya. Yang kedua hadis ini, hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Lalu yang satu hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Makanya hadis innamal a'malu binniyat sepertiga agama ya. Hadis ini sepertiga agama. Hadis innal halala bayyinun sepertiga agama. Jadi kalau digabungkan cukup agama berdasarkan 3 hadis tadi saja. Innamal a'malu binniyat, lalu hadis ini, dan yang satu hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Karena cakupannya sangat luas dan hampir semua perintah, hampir semua larangan akan menyangkut di hadis yang 3 ini ya, begitu ya. Apa yang dimaksud ahdasa? Gawe-gawe barang anyar atau bahasanya ihdas ya, gawe-gawe barang anyar fi amrina di agama kita. Apa yang dimaksudkan itu? Jadi gawe-gawe barang anyar itu memang sama sekali belum ada contoh atau belum ada baik tersurat maupun tersirat di Al-Quran atau di hadis yang sebelumnya. Itu namanya ahdasa fi amrina gitu. Tapi kalau sebelumnya itu sudah ada contoh tapi belum terperinci ya, maka itu bukan gawe-gawe barang baru di agama kita. Satu contoh seperti sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu tidak ada zaman Rasulullah ya. Tapi qiyamul lail ada, menghidupkan malam itu ada, disuruh baik di Al-Quran maupun di Al-Hadis. Dan Rasulullah pada waktu Ramadan pernah sholat ya, dengan sahabat di masjid, sholatnya 11. Tapi ternyata 11 itu 8 sunnah, kalau sekarang 8 tarawih, yang 3 witir, jadi 11. Tapi 11 itu Rasulullah di hadisnya dia lakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Fi Ramadana wala fi ghairihi.
Rasulullah sholat malam 11 rakaat itu baik di Ramadan maupun di bulan lain Ramadan. Berarti itu bukan tarawih, itu sholat malam kan. Yang sekarang jadi acuan kalau orang di bulan Ramadan sholat malam sunnahnya 11 rakaat, sholat sunnah 8 lalu witir 3 begitu. Nah gimana nih tarawih nih, apakah termasuk barang baru di agama sehingga ditolak? Ya bukan, karena Rasulullah telah melegitimasi para khulafaur rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian pegangilah sunnahku dan sunnah-sunnah yang direng-reng atau disetujui oleh khulafaur rasyidun. Nah, tarawih ini salah satu yang pertama kali menjalankan tarawih adalah sahabat Umar bin Khattab ya. Pada waktu itu kalau Ramadan orang di masjid semua sholat sendiri-sendiri karena sedang qiyamul lail yang 11 tadi. Lalu sahabat Umar berpendapat ini kalau disatukan pada satu imam sembahyangnya bareng maka di masjid ini tidak kacau seperti ini. Akhirnya sahabat Umar mencari seorang imam yang suaranya bagus, lalu ditemukan namanya Ibnu Ummi Maktum, dan sahabat Umar menginstruksikan agar sembahyangnya bersama-sama satu imam dan jumlahnya 10-20 rakaat ditambah witir 3 yang sekarang disebut dengan sholatut tarawih ya. Ini di Rasulullah nggak ada, tapi ini apakah ngada-ngada dalam agama yang ditolak? Bukan ya, karena sudah ada dasarnya ya, bukan serta merta sama sekali tidak ada langsung memunculkan, bukan begitu. Jadi bukan bid'ah sembahyang 20 terus bayang tarawih 20, bukan bid'ah. Karena gimana bid'ah? Yang menyelenggarakan sahabat Umar. Sahabat Umar kata Rasulullah, pegangi sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidun. Sahabat Umar sebagai salah satu khalifah yang keempat itu ya. Jadi bukan itu. Nah, paham ya? Jadi apa saja yang baru dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan agama maka ditolak. Tapi kalau masih ada sangkut pautnya ke agama, ada dasarnya baik langsung maupun tidak langsung, itu namanya tidak memperbaharui agama yang sudah sempurna ini ya gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa kalau yang baru bid'ah, tidak semua bid'ah ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan barang baru itu atau bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang baik itu ada sambungannya dengan nas-nas atau ada manfaatnya kepada agama sebagai penjelas atau pelengkap, itu baik. Tapi kalau bid'ah yang tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan agama, dia terpisah, maka itu disebut bid'ah dhalalah. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Karena barang baru yang belum ada zaman Rasulullah tidak semuanya jelek. Contoh, dulu zaman Rasulullah Al-Quran belum dibukukan, belum ditulis ya, belum ditulis. Sampai ketika sahabat Abu Bakar jadi khalifah, lalu terjadi perang Al-Murtaddin, perang dengan orang-orang murtad, sampai yang mati banyak sekali, termasuk para penghafal Al-Quran. Lalu sahabat Umar datang ke Abu Bakar, ya Amirul Mukminin atau ya Khalifah ya, sekarang kita lihat banyak sekali orang hafal Al-Quran pada meninggal. Nanti bagaimana generasi setelah kita? Bisa-bisa Quran lama-lama ditinggalkan para generasi kita.
Jadi kata sahabat Umar, saya usul Al-Quran segera ditulis. Begitu. Kata Abu Bakar, dulu kan nggak ada, zaman Rasulullah nggak nyuruh menulis, gitu. Kata sahabat Umar meyakinkan terus, akhirnya Abu Bakar menyetujui akan diselenggarakan menulis Al-Quran, karena Al-Quran waktu itu masih tercecer di mana-mana. Ada satu orang punya satu surat, satu orang punya satu surat. Akhirnya sahabat Abu Bakar menginstruksikan semua dititipkan kepada namanya Siti Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, dititipkan kepada Ummul Mukminin Siti Hafsah. Waktu sahabat Umar belum sempat, panitianya belum bekerja ya. Nah, ketika sahabat Utsman lalu dibuat panitia yang resmi, lalu baru disalin. Jadilah Quran yang sekarang kita pegang itu. Akhirnya berkas-berkas yang ditulis di pelepah korma semuanya dibuang, dibakar. Yang tinggal adalah tulisan yang ada di yang kita sekarang itu ya. Sekalipun melalui beberapa tahapan-tahapan. Ini bukan bid'ah, sekalipun dulu tidak ada. Karena apa ya? Ada sangkut pautnya dengan agama dan tidak ada bertentangan dengan agama, bahkan mendatangkan kemanfaatan yang banyak kepada agama. Ya, itu bukan bid'ah ya gitu. Penulisan hadis juga begitu. Dengan hadis itu dulu hadis tidak ditulis gitu. Bahkan dilarang oleh Rasulullah, "Uktubu anni Al-Qur'an. La taktubu anni ghairul Qur'an." Jangan menulis dariku selain Al-Qur'an. Faman kataba ghairul Qur'an famhuhu. Barang siapa yang menulis selain dari Quran, maka harus dihapus. Nah, kalau itu dipegangi, maka tidak ada tulisan hadis. Nah, tapi ternyata itu larangan bagi orang-orang yang belum pandai menulis, sehingga nanti nulisnya salah-salah. Yang kedua, larangan jangan sampai Al-Quran dengan hadis dicampur. Nanti kita tidak tahu mana lafal Al-Quran, mana lafal hadis. Jadi tidak boleh menulis hadis, ya, tidak boleh menulis Quran dibarengi dengan hadis yang lain. Nah, sekarang Al-Quran dibukukan, hadis juga sudah dibukukan. Itu sejarahnya banyak kita bisa baca ya di kitab-kitab. Itu tidak ada satupun yang mengatakan penulisan Al-Quran bid'ah, penulisan hadis bid'ah, tidak ada. Nah, karena ada manfaat yang besar dan tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama gitu. Jadi seperti apa contohnya bid'ah itu? Bid'ah itu contohnya apa saja yang baru dalam agama dan bertentangan dengan nas lain. Nah, contoh gampangnya umpamanya begini. Habis sholat kita sunnah membaca 30 Subhanallah, 30 Alhamdulillah, 30 Allah Akbar, lalu ditambah 1 menjadi 100. Itu hadisnya jelas. Lalu kita buat yang baru. Kita bacanya diperbanyak yuk. Berapa? 50 atau 70. Subhanallah 70. Nah, itu enggak boleh. Karena sudah dari sananya begitu. Ya. Kalau ada orang yang baru-baru itu namanya bid'ah yang qobihah, bid'ah yang jelek ya begitu. Sekali lagi, bid'ah itu ada yang baik, kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada hasanah, ada bid'ah dhalalah. Gitu. Paham ya? Jadi tidak semua bid'ah atau barang baru itu jelek. Ya, ada barang baru yang pada dalam masalah agama yang justru akan memperkuat agama. Itu tidak bid'ah, disebutkan bid'ah hasanah oleh Imam Syafi'i gitu ya. Tapi ada ulama yang mengatakan pokoknya kalau bid'ah ya dolalah semua gitu. Kalau bid'ah dolalah semua, kalau mengada-ngada yang baru ya bid'ah semua. Ini perbedaan bahasa saja ya begitu. Tapi intinya mereka juga mengakui apa saja yang hal-hal yang baru tentang agama tapi tidak bertentangan dengan nas,
akan membantu semakin kokohnya agama, mereka juga mengatakan baik. Sampai hari ini yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah tidak pernah mengatakan penulisan Al-Qur'an itu bid'ah, ya. Termasuk tidak ada yang mengatakan tarawih 20 bid'ah, tidak ada, ya. Karena di Makkah, di Madinah sejak zaman sahabat Umar sampai hari ini tarawihnya 20, bukan 8, ya. Di Makkah tarawihnya 20, di Madinah tarawihnya 20. Udah berapa ribu tahunnya, 1400 tahun tarawihnya 20. Tidak pernah tarawihnya 8 gitu. Jadi tidak dikatakan bid'ah, ya gitu. Paham, ya? Orang yang mengerjakan man amila amalan laisa ali amruna fawaradun, barang siapa yang mengerjakan ibadah tidak melalui petunjuk Rasulullah, ya bid'ah. Gitu. Harus ada petunjuknya, begitu. Nah, kalau petunjuknya buat-buat sendiri, itu namanya bid'ah, yang dilarang. Ibadahnya tidak ada pahalanya, tertolak, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan, yang perbuatan itu tidak ada dalam agama kita, lalu dia mengaku sebagai ibadah, maka tertolak. Gitu. Ibadahnya tidak ada pahalanya, gitu, ya. Paham, ya? Seperti orang yang mengatakan setiap bid'ah itu tersesat, setiap tersesat masuk neraka. Karena ada hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di antaranya contohnya tahlilan, Maulid Nabi gitu, di antaranya begitu. Karena katanya Maulid Nabi enggak ada. Sebenarnya bukan enggak ada, cuma bentuknya aja yang beda, ya. Karena kata Rasulullah, mengapa kamu puasa Senin? Kata Rasulullah, zaka yauma wulidtu. Ya karena hari Senin itu hari lahirku. Jadi cara memperingati kelahiran Rasulullah itu ada dengan ibadah, ya, puasa. Ada juga dengan ibadah dalam bentuk lain. Seperti di sini marhabanan membaca sejarah Rasulullah, ya, lalu dinasihati oleh penceramah. Semua kan bagus semua itu. Bid'ahnya di mana kan? Semuanya bagus semua. Karena intinya sama dengan tadi. Atau kita memperingati kelahiran Rasulullah itu dengan ibadah. Ibadah kan luas kan, ya. Ada puasa, ada sedekah, ada ngundang orang rame-rame makan bareng, ada membaca Quran dulu, macam-macam. Tapi intinya kan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Karena orang yang tidak bahagia lahirnya Nabi Muhammad, maka bukan orang baik. Kalau orang Islam pasti bahagia kalau atas kedatangan lahirnya Nabi Muhammad. Karena gara-gara Nabi Muhammad ini kita semua seperti ini, kan gitu kan. Lalu kita kok tidak bahagia, ya kita tidak baik, ya. Gitu. Nah, sekarang tentang Maulid Nabi, ya, seperti di Saudi yang dulu sangat ketat, kalau Maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah. Nah, sekarang sudah agak kendor. Agak kendornya apa? Ternyata tuduhan mereka Maulid Nabi itu mendewakan Rasulullah apa? Ternyata tidak terbukti. Karena tujuannya Maulid Nabi itu agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan cinta kepada Rasulullah wajib, kan begitu kan? Bagaimana orang bisa cinta kalau kita tidak pernah menyebut namanya, tidak pernah kumpul-kumpul memperingati? Nanti dari mana cintanya, kan gitu? Sehingga para ulama mengatakan Maulid Nabi sunnah. Kenapa? Dia akan mendatangkan seseorang bisa cinta kepada Rasulullah, begitu. Contohnya kita di sini, mengapa setiap 17 Agustus kok kita ada upacara peringatan hari lahir Indonesia? Ya biar kita senang Indonesia, biar kita timbul
nasionalismenya kita. Begitu. Bid'ah enggak? Gimana bid'ah enggak tuh? Memperingati 17 Agustus. Bid'ah enggak? Ya enggak kan? Gitu. Sekarang di Saudi ada memperingati hari lahir Saudi. Bulan November tanggal 20. Itu namanya Yaumul Watani. Hud ya. Hari ulang tahun Saudi. Diperingati besar-besaran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memperingati Rasulullah bid'ah, memperingati lahirnya negara Saudi tidak bid'ah? Bagaimana sih Pak? Ya kan gak menjing akal ya. Gitu. Jadi kalau memperingati hari lahir Saudi biar orang cinta kepada negara Saudi, ya sama aja memperingati kelahiran Rasulullah juga biar kita timbul rasa cinta kepada Rasulullah SAW gitu ya. Jadi bid'ahnya di mana gitu? Sekarang tahlil itu di mana yang dilarang? Membacanya kulhu, baca qul ya ayyuhal kafirun, baca qul a'udzu birabbil falaq, tahlil subhanallah. Coba yang dilarang di mana? Yang bertentangan dengan agama tuh mana? Kan nggak ada. Baca kulhu disuruh, baca tasbih disuruh, kan gitu kan? Baca ilah apalagi disuruh dalam agama. Jadi tidak ada yang bertentangan. Oh, kumpul-kumpul yang dilarang. Kalau dulu nggak kumpul-kumpul. Kata siapa? Zaman Rasulullah banyak kumpul-kumpul ya begitu. Jadi itu yang disebutkan bid'ah hasanah ya, begitu. Apalagi kalau kita menghubungkan dengan hadis dina kiamat itu tidak akan datang kalau di muka bumi langka wong tahlil. Itu. Jadi harus berterima kasih kalau ada orang tahlil. Ngulur-ngulur kiamat kan gitu. Kata Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man qala la ilaha illallah. Nah, tidak akan datang hari kiamat sampai satu saat di mana orang tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau di sana masih ada tahlil, sana masih ada tahlil, itu ngundur-ngundur datangnya kiamat. Harus terima kasih kepada yang tukang tahlil kan begitu. Paham ya?